Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Jumpa lagi ya. Nah, kali ini di IPA kali ini kita akan kembali melanjutkan materi tentang energi. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar bentuk-bentuk energi dan juga kegunaannya. Seperti itu. Oke, disimak videonya baik-baik. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Dan berdoa sebelum belajar. Silahkan disimak videonya. Baiklah, kita langsung saja tentang bentuk-bentuk energi dan kegunaannya. Sebelumnya, di materi video sebelumnya sudah disampaikan beberapa macam energi. Energi gerak, energi bunyi, energi listrik, dan juga energi panas. Dari beberapa penjelasan yang sudah disampaikan di materi video sebelumnya, pun sudah dicantumkan beberapa contoh dari masing-masing energi. Nah, untuk video kali ini kita akan menambahkan contoh apa lagi nih untuk energi-energi yang tadi disebutkan. Mulai dari energi gerak, energi bunyi, energi panas, dan juga energi listrik. Untuk energi gerak, di sini salah satu contohnya adalah kincir angin. Kincir angin dapat berputar karena ada yang menggerakkan, yakni dari kekuatan angin. Angin adalah udara yang bergerak sebagaimana sudah disampaikan di video materi sebelumnya. Nah, karena ada kekuatan angin inilah kemudian baling-baling pada kincir angin pun bergerak. Pergerakan perputaran pada kincir angin inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kehidupan, salah satunya sebagai pembangkit listrik. Kemudian masih ada contoh lain dari energi gerak. Yang kedua contohnya adalah air mengalir. Jadi air mengalir menjadi salah satu kekuatan yang mampu menggerakkan benda-benda tertentu. Contohnya adalah kincir air. Kincir air yang kemudian digerakkan oleh arus air. Perputaran dari kincir air inilah kemudian dimanfaatkan juga oleh manusia untuk menunjang kehidupan seperti sebagai pembangkit listrik. Nah, contoh dari energi gerak selanjutnya adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Mulai dari hal-hal sederhana, misalnya kita sedang merapikan rumah, membersihkan diri, berjalan, berlari, dan lain sebagainya, itu pun memerlukan energi gerak. Seperti itu dinamakan energi gerak karena bahkan ketika kita beraktivitas pun itu memerlukan energi. Nah, sumber energi yang diperlukan manusia berbeda dengan sumber energi yang dibutuhkan oleh alat-alat yang lain. Seperti itu ya, beda. Nah, kalau sumber energi yang dibutuhkan manusia untuk melakukan aktivitas gerak, untuk melakukan pergerakan dan lain sebagainya adalah bersumber pada makanan sebagaimana yang ada di video sebelumnya. Seperti itu ya. Berbeda lagi misalnya kipas angin. Kipas angin juga merupakan energi gerak. Nah, karena angin yang ditimbulkan oleh kipas angin adalah berasal dari kecepatan pergerakan perputaran baling-baling pada kipas angin. Nah, sumber energi yang didapat oleh kipas angin adalah listrik. Tapi energi yang dipakai oleh kipas angin untuk kemudian mengeluarkan angin adalah energi gerak. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke energi yang kedua, yakni energi panas. Nah, contoh pertama dari energi panas adalah kegunaan dari lampu. Lampu digunakan untuk beternak ayam. Biasanya anak-anak ayam ini diberi penyinaran oleh lampu. Yang salah satu manfaat dari lampu ini sendiri adalah memberikan kehangatan selain beberapa fungsi lainnya ya.
ada memang, cuman fokus di sini adalah pemberian kehangatan bagi ayam-ayam ini, anak-anak ayam ini. Jadi, lampu sendiri akan memancarkan energi panas untuk memberikan kehangatan bagi anak-anak ayam. Begitu ya, itu contoh pertama dari energi panas. Kemudian contoh kedua adalah api pada lilin misalnya, atau api pada api unggun misalnya. Nah, energi panas yang dipancarkan oleh api pada lilin pun atau pada api unggun adalah untuk memberikan kehangatan untuk manusia. Siapa yang pernah di sini mendekatkan telapak tangannya ke arah api lilin? Hangat kan? Nah, itu berarti api pada lilin itu memberikan energi panas ke sekitarnya. Begitu juga dengan api unggun, api pada kompor, dan lain sebagainya. Nah, tentunya teman-teman bisa mencari contoh lainnya ya. Nah, untuk selanjutnya adalah energi bunyi. Di materi video sebelumnya sudah disampaikan energi bunyi berasal dari mana, dan sudah diberikan beberapa contoh kecil juga dari energi bunyi. Nah, contoh lain dari energi bunyi, melihat kegunaannya adalah yang pertama, berguna ketika di alat musik. Jadi, memang dalam permainan alat musik itu perlu adanya energi bunyi. Contohnya dari alat musik gitar misalnya, kemudian suara ayam, kemudian juga suara kita, seperti itu ya, menjadi salah satu energi bunyi yang berasal dari getaran. Contoh kedua atau contoh lainnya dari energi bunyi adalah ketika kita berkomunikasi via handphone. Seperti itu. Di situ terjadi energi bunyi juga, perambatan melalui udara, sehingga kita bisa saling mendengar apa yang disampaikan oleh satu orang dengan yang lainnya, sehingga sampai kepada kita segala informasi yang disampaikan. Itu energi bunyi. Kemudian selanjutnya adalah energi listrik. Nah, energi listrik biasanya digunakan untuk setiap aktivitas yang memang membutuhkan aliran listrik. Misalnya televisi, printer, lampu, ya, sumber yang digunakan oleh semua alat elektronik tersebut adalah listrik. Jadi, energi listrik ini sangat berguna untuk hampir semua segala penunjang aktivitas manusia. Contoh lain selain printer, lampu, televisi, apalagi ya? Misalnya lagi adalah telepon rumah yang masih menggunakan kabel listrik, seperti itu. Nah, mungkin itu dari Bu Sara. Oke, kira-kira apalagi ya contoh atau kegunaan dari keempat energi tersebut? Energi panas, energi gerak, energi bunyi, energi listrik. Nah, bisa jadi akan kita temukan lagi di rumah. Terima kasih atas partisipasinya. Tapi tunggu dulu. Sebelum itu, supaya kita semakin paham tentang macam bentuk energi beserta kegunaannya, coba untuk teman-teman, anak-anak sekalian memberikan satu contoh untuk masing-masing energi. Bisa ditulis di buku catatannya saja ya. Misal energi panas bisa diberi satu contoh ya, misalnya
tadi adalah energi panas dari lampu, itu salah satu contohnya. Nah, teman-teman bisa memberikan contoh yang lain. Begitupun untuk energi gerak, satu contoh, energi bunyi, satu contoh, dan energi listrik, satu contoh. Oke, agar kita lebih memahami, jadi kita belajar untuk memberikan contoh atau mencari hal-hal yang berkaitan dengan energi. Nah, mungkin itu saja ya kawan-kawan, anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat untuk materi video kali ini. Oke, bagaimana kawan-kawan setelah menyimak video barusan? Semoga kita menjadi lebih memahami apa saja energi-energi dan juga kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Nah, barangkali teman-teman semua menemukan kegunaan-kegunaan lain dari energi. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.